Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Mercu Buana ingin mempresentasikan mata kuliah komputer masyarakat tentang judul Google Drive yang dibuat oleh Muhammad Zainal Abidin, Fazri Isnandar, dan saya sendiri Mustafa Maulana Fauzi. Google Drive, keep everything, share anything. Apa itu Google Drive? Google Drive adalah media penyimpanan data online daring berbasis cloud atau internet yang dikembangkan dan diperkenalkan oleh Google Drive pada tanggal 12 April 2012. Pada dasarnya, layanan Google Drive sama seperti cloud storage lainnya semacam Dropbox atau OneDrive. Aplikasi ini tersedia dalam bentuk desktop ataupun smartphone. Pada beberapa jenis ponsel, Google Drive atau G Drive menjadi aplikasi bawaan yang terinstal secara otomatis di sistem. Fungsi dari Google Drive untuk menyimpan file. Fungsi utama Google Drive adalah sebagai media penyimpanan data. Dengan Google Drive akan dapat menyimpan data dalam bentuk dokumen, gambar, ataupun media penyimpanan online tanpa harus menyediakan storage atau media penyimpanan offline seperti RAM atau hard disk. Yang kedua, untuk berbagi file. Dengan menggunakan Google Drive, kita dapat berbagi file secara langsung tanpa perlu melakukan konfigurasi yang rumit. Kita dapat berbagi file secara langsung dengan mengundang pengguna lain melalui link yang kita berikan ataupun kita undang melalui alamat email. Yang ketiga, edit file. Kita dapat melakukan editing data langsung tanpa harus mengunduhnya. G Drive mendukung fitur edit data teks yang terhubung dengan Google Spreadsheet. Aplikasi tersebut berfungsi seperti mirip Mr. Word atau Excel, hanya saja berbentuk online tanpa harus melakukan instalisasi software. Yang keempat, untuk melakukan backup data. Sebetulnya ini sama seperti poin pertama Google Drive. Ini digunakan untuk membackup data, baik data yang ada di komputer ataupun perangkat lunak lainnya. Google Drive dapat menyimpan apa saja. Google Drive juga memberikan data penyimpanan gratis 15 GB untuk penyimpanan Drive, sehingga Anda dapat menyimpan foto, cerita, desain, gambar, rekaman, video, dan berbagai file lainnya. Manfaat Google Drive. Yang pertama, data dapat tersimpan aman. Menyimpan data di Google Drive lebih aman dibandingkan kita menyimpan data di komputer atau telepon pintar. Karena alat semacam itu rawan mengalami kerusakan ataupun hilang karena pencurian. Walaupun seperti itu, kita tetap saja perlu berhati-hati karena pencurian data pun bisa terjadi pada perangkat cloud storage semacam G Drive ini. Data dapat digunakan kapanpun dan dimanapun. Kita dapat menggunakan Google Drive dimanapun dan kapanpun sesuai keinginan kita sepanjang device terhubung ke internet. Presentasi ini dapat memudahkan kita ketika laptop tiba-tiba tertinggal di rumah, sedangkan data kita dapat membukanya di laptop yang lainnya. Google Drive juga dapat berbagi file dan folder. Anda dapat dengan cepat mengundang orang lain untuk melihat, mengunduh, berkolaborasi pada semua file tanpa perlu lampiran lewat email. Dapatkan hasil maksimal dari Google Drive. Fitur dari Google Drive yang pertama adalah integrasi dengan produk lain. Fitur integrasi ini menjadi bagian terpenting pada Google Drive. Pasalnya fitur ini terintegrasi dengan produk Google lainnya seperti Google Doc, Google Sheet, atau Google Slide. File yang sudah ada dapat disimpan pada Google Drive dan bisa diedit kembali dengan menggunakan fitur ini tanpa harus mendownload file tersebut. Yang kedua adalah kapasitas penyimpanan. Dengan mengimplementasikan teknologi berbasis cloud, Anda dapat mendapatkan kapasitas layanan Google Drive sebesar 15 GB untuk freelance. Sedangkan untuk Google Drive Premium, Anda dapat mendapatkan 30 GB.
Untuk sharing yang ketiga adalah untuk sharing dan privasi hak akses. Kemudian Google Drive selanjutnya adalah berbagi file. Dengan hanya menggunakan fitur sharing, Anda dapat memasukkan email partner Anda pada isian form sharing. Tidak hanya itu, Anda juga bisa memberikan hak akses bagi orang lain seperti halnya view konten atau bisa ikut mengedit data tersebut sehingga Anda bisa bekerja dengan tim. Setiap file dalam Drive akan tetap aman, tidak peduli apa yang terjadi pada ponsel cerdas, tablet, atau komputer Anda. Drive dienkripsi gunakan SSL, protokol keamanan yang juga digunakan pada Gmail dan layanan Google lainnya. Kemudian dilanjutkan dengan teman saya. Baik, terima kasih. 4. Teknologi search. Teknologi search yang dikembangkan oleh Google Drive sangat memanjakan penggunanya. Di antaranya adalah pencarian file berdasarkan jenis format, file yang dicari, pemilik file, tanggal modifikasi, dan lainnya. Google juga menambahkan fitur autocorrect pada search sehingga ketika kita salah, ketik fitur ini memberikan saran. Dikembangkan untuk bekerja dengan layanan Google. 5. Fitur penerjemah dokumen. Fitur penerjemah dokumen ini terhubung dengan Google Translate. Di sini Anda bisa memasukkan file dokumen Anda, kemudian buka file tersebut di perangkat dokumen yang tersedia di Google Drive. Kemudian klik menu Tools. Setelah itu Anda pilih Translate dokumen dan memilih bahasa dokumen yang Anda inginkan. 6. Convert PDF to text. Di fitur ini, yang juga jarang digunakan oleh pengguna Google Drive, yaitu fitur merubah file dengan format PDF menjadi teks. Untuk bisa menggunakan fitur ini, Anda bisa membuka file PDF Anda di Google Drive, kemudian download as Microsoft Word. Setelah file yang di-download berformat doc, Anda bisa mengeditnya. 7. Revision History. Google Drive mempunyai fitur Revision History. Fitur ini berfungsi untuk melihat histori revisi yang telah Anda edit. Revisi history juga bisa melakukan restore dokumen sesuai tanggal modifikasi. Penyimpan lampiran Gmail. Gerakan kursor ke atas lampiran dalam Gmail dan temukan logo Drive. Di sini, Anda dapat menyimpan lampiran apapun ke Drive, lalu mengatur dan membagi dalam satu tempat yang aman. Penelusuran canggih. Drive dapat mengenali objek pada gambar dan teks dalam dokumen terpindai. Jadi Anda dapat menelusuri kata seperti Menara Eiffel dan mendapatkan dokumen teks dengan kata seperti gambar Menara Eiffel yang sebenarnya. Google Plus Foto. Simpan foto, Drive, dan foto Anda akan tampil bersama Google Plus Foto. Dapatkan hasil edit ahli dengan sedikit usaha plus animasi, film, dan banyak lagi. Bekerja lebih cerdas dengan aplikasi. Dokumen spreadsheet. Buat dan kolaborasi dengan orang lain. Bagikan dokumen, buat spreadsheet, dan ciptakan presentasi dengan cepat menggunakan aplikasi dokumen spreadsheet dan slide kami. Google Formulir. Google Formulir dapat Anda gunakan untuk menyebarkan survei atau membuat jadwal tim dengan cepat lewat formulir online yang sederhana. Setelah itu, buka hasilnya yang tersusun dengan rapi di dalam sebuah spreadsheet. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mustafa Maulana Fajri. Google Gambar. Susun diagram. Buat diagram alir, lalu tambahkan dengan mudah ke dokumen lain atau sematkan situs web dengan Google Gambar. Aplikasi lainnya. Edit foto profil Anda, ubah foto menjadi landscape, buat peta pikiran, dan banyak lagi. Lebih dari 100 aplikasi Drive akan membantu Anda untuk berbuat lebih banyak dengan file Anda. Coba aplikasi dengan memasang salah satu dari koleksi Drive di toko web Chrome. Pindai dokumen. Pindai dokumen ini semua dokumen kertas Anda dengan Drive untuk Android. Cukup ambil foto dokumen seperti kwitansi, surat, dan tagihan, dan Drive akan menyimpannya langsung sebagai PDF. Bekerja dengan offline. Jadikan file agar tersedia offline agar dapat melihat file tersebut bahkan ketika ponsel sedang tidak tersambung ke internet, misalnya di pesawat atau dalam bangunan dengan sambungan internet yang buruk.
lihat versi lama. Anda dapat melihat versi lawas file hingga 30 hari sebelumnya. Pada sebagian besar jenis file dengan fitur ini, Anda dapat melihat siapa yang telah membuat perubahan dan kembali lihat versi sebelumnya dengan mudah. Keuntungan Google Drive: menyimpan dan mengakses dokumen dari mana saja dan kapan saja. Kemudahan share atau berbagi dokumen tanpa kendala jarak dan waktu. Mudah membuat dokumen tanpa membutuhkan aplikasi terinstal. Misalnya, file presentasi, file spreadsheet, file dokumen, dan lain-lain. Dapat juga memudahkan membuat dokumen secara bersama-sama atau teamwork tanpa kendala jarak. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Baik, terima kasih. Mudah mencari file dengan berbagai ekstensi dalam dokumen Google Drive. Dan mudah juga membuat form secara online. Untuk cara download, pergi ke link Google Drive yang ingin kalian unduh. Jika file yang kalian untuk berupa folder, maka link akan berawalan drive google.com drive select folder. Awalan untuk file yang bisa diedit dalam Google Drive seperti doc, SLS, atau PPT adalah doc.google.com select dokumen dan seterusnya secara berurutan. Jika file berbentuk selain dokumen, link akan memiliki awal seperti drive google.com select file. Login akun Google membuka file. Buka drive google.com. Login ke akun Google Anda dengan nama pengguna dan kata sandi Anda. Klik 2 kali pada file. Jika Anda membuka Google dokumen, spreadsheet, presentasi, formulir, atau gambar, file akan dibuka menggunakan aplikasi tersebut. Dan jika Anda membuka video, PDF, file Microsoft Office, file audio, atau foto, file akan dibuka di Google Drive. Dan untuk dashboard pertama kali ketika kita membuka Google Drive, seperti gambar tersebut. Pilihan file yang dapat dibuat oleh Google Drive secara default: underline, dokumen, presentation, spreadsheet, from, drawing, dan map. Untuk pilihan upload sendiri, kita bisa lihat di gambar yang kita tujukan. Untuk presentasi video akan dijelaskan oleh Fajri Isnandar. Di sini bersama saya Fajri Isnandar. Saya akan menjelaskan cara menggunakan fitur Google Drive. Nah, di Google Drive sendiri kalian bisa masuk ke akun email kalian. Nanti di sini ada icon titik-titik. Kalian klik aja, nanti di situ ada pilih Google Drive. Nah, kita pilih Google Drive. Nah, di sini saya akan menjelaskan dulu sedikit tentang Google Drive. Google Drive sendiri adalah aplikasi yang diciptakan oleh Google yang diluncurkan pada 24 April 2012. Layanan ini berekstensi dari Google Docs dan akan mengganti URL docs.google.com. Google Drive sendiri memberikan penyimpanan sebesar 15 GB. Besar sekali kan? Nah, di Google Drive sendiri kita bisa menyimpan file. Kita bisa membuat folder. Di sini folder baru. Misal kita akan membuat folder yang tentang perkuliahan. Misal kita mau mengumpulkan folder mata kuliah dari semester 1 semester 4. Jadi kita bisa bikin folder kuliah. Atau kita bisa menyimpan foto. Kita bikin folder foto. Folder foto. Di sini saya juga sudah mempunyai banyak file dari kuliah semester 1 sampai semester 4 ini. Dari file video, rekaman, di sini banyak banget dan masih cukup karena Google sendiri memberikan akses 15 GB. Di sini saya sudah menggunakan 13,1 GB dari 15 GB. 87% penuh. Di sini sangat bagus sekali ya. Kalian bisa membuat file di sini, file dokumen. Nah, di sini kalian bisa diberi
kalian bisa memberi judul di sini. Misal kita mau membuat dokumen folder makalah tugas komputer masyarakat. Nah, kalian bisa save, nanti kalian bisa tulis di sini. Ini adalah contoh folder makalah komputer masyarakat. Kalian bisa simpan file ke Google Drive sendiri langsung, atau di sini kalian juga bisa sharing tugas. Misalnya kalian punya tugas dari dosen, yang satu tugas itu buat kelompok, jadi kalian nggak perlu repot-repot mengedit-edit, jadi kalian bisa langsung terkoneksi, kalian bisa langsung edit. Misal begini, kalian bisa klik bagikan. Nah, di sini kalian mau bagikan ke siapa, atau langsung bisa pakai link ini, atau langsung ke alamat email. Misal kita akan ketik email Fajri, saya mau membagikan file ini ke Fajri Ajri biar dia bisa edit. Fajri Ajri itu email saya sendiri, biar buat contoh aja. Fajri Ajri 88 @gmail.com. Nah, di sini kalian juga bisa memberi akses, misal biar Fajri Ajri ini bisa mengakses saja, hanya sekedar memberi komentar atau bisa mengedit. Kita bisa diklik nih. Misal kita kan buat kerja kelompok, jadi biar dia bisa edit. Nah, setelah itu kita kasih pesan. Misal ini teman sendiri ya, ini tugas kelompok, silahkan dilanjutkan, terima kasih. Kita kirim. Oke, kita kirim. Nah, di sana nanti pesannya akan masuk di emailnya Fajri Ajri. Kita buka emailnya dulu. Nah, kita masuk email Fajri Ajri. Nah, di sini dia bisa langsung masuk. Nah, dia langsung bisa melanjutkan tugas yang tadi secara bersama-sama. Jadi kalau misalnya yang tadi udah ngerjakan, di sini bisa melanjutkan. Lanjutan tugas. Nanti bisa di-share ke beberapa orang, ke grup atau ke email grup. Maksud saya email grup. Nanti bisa dibagikan lagi. Nah, di fitur Google Drive sendiri di sini ada kayak yang tadi, misal kita ingin membagikan nggak perlu pakai email. Di sini kita langsung bisa membagikan lewat link. Di sini kita bisa tekan bagikan, lalu dapatkan link, salin link. Nah, di sini dia bisa mengakses file dari semua Google Drive kalau kita membagi linknya, dan jika tidak di password ya pastinya. Di sini misal kita mau ngirim ke Fajri, kita tinggal tulis email biasa, kirim linknya aja. Oke, jadi di sini fitur Google Drive udah cukup mudah ya. Jadi bisa mengirim file secara mudah asal kalian punya akses internet aja. Jadi nggak perlu kemana-mana bawa harddisk kan. Kalau bawa harddisk kan repot. Belum lagi kalau kena harddisk atau flashdisk ya, belum lagi hilang atau
jatuh atau misal kebentur kan hard disk atau flash disk bisa rusak juga. Kalau misalnya pakai Google Drive kan enak, jadi kalian cuma butuh akses internet, kalian hafal password email Anda, email kalian juga udah aman, jadi bisa diakses di mana aja asal ada internet. Begini sih fitur Google Drive itu. Nah di sini kita juga bisa lihat nih di terbaru ya, di menu terbaru kalian juga bisa lihat kalian terakhir edit yang mana sih, atau terakhir nyimpan yang mana. Ini file kuliah saya banyak banget, saya simpan di Google Drive. Di sini sangat aman. Nah kalian juga bisa memberi bintang ke pesannya, jadi kalau misal pesannya penting kalian bisa dikasih bintang pesannya. Kalau kalian pengen membuang atau menghapus, kalian bisa hapus file-file yang menurut kalian sudah nggak penting. Di sini ada lagi fitur catatan, fitur kalender. Jadi kalian kalau mau membuat alarm pakai fitur kalender bisa juga. Ini jadwal, kalian bisa mengetik jadwal atau kalian bisa lihat kalender terupdate di tahun depan. Ini direcord di Desember 2020 ya, jadi ini 2019 udah ada. Misal kalian juga udah nyimpan ulang tahun mantan atau ulang tahun teman gitu, kalian bisa diingatkan oleh Google Drive ini. Oke, segitu saja fitur dari Google Drive. Menurut saya gampang sih, jadi biar memudahkan kita sebagai orang milenial, sebagai anak milenial, jadi nggak perlu bawa-bawa hard disk kemana-mana. Oke, sekian, terima kasih, sampai jumpa.